warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian Madrasah Perantau Online ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang dimuliakan Allah, selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati Ukti Fillah semuanya, semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenankanlah saya di sini selaku membawa acara untuk membacakan susunan acaranya pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media DT Hongkong. Keempat, mauidhah hasanah. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, doa penutup. Baiklah, Utifillah sekalian untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustadz. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Yani. Kepada beliau waktu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathna minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i wa matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla taqdilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فلا يستعفف ومن كان فقيرا فلا يأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sosialisasi media DT Hongkong.
Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dede Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dede Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dede Hongkong. Baiklah, aktivitas sekalian, sekarang kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Fauzan Akbar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya sudah nampak nih, Bu? Nampak, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kembali kita berkumpul walaupun dalam majelis virtual ini, madrasah madrasah online ini, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezekinya juga berkah, keluarganya semuanya sehat-sehat insya Allah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kajian kita untuk siang hari ini, memasuki petang nih, itu mengenai judul kita adalah kembali padanya. Apa ini judulnya ini? Back to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya apa sih kalau kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bahasa Arabnya ini sering kita dengar dengan bahasa taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu ada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita kembali pada Allah, itu mesti total. Kita usahakan seluruh daripada jasad kita, pikiran kita, zahir batin kita kembali pada Allah. Orang yang dia ketika pikirannya, anggota tubuhnya, batinnya, kalau balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu akan berefek pada amalannya. Amalan yang biasa jadi luar biasa. Pertanyaannya, Ustadz, gimana sih? Apakah ada orang yang dia itu sholatnya khusyuk? Sholat khusyuk itu ada atau tidak sih? Nah, pertanyaan seperti ini, mengapa ada? Sebab memang untuk mencapai sholat yang khusyuk itu ada step-step, ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Pertanyaannya kita kembali lagi. Apakah sholat khusyuk itu ada? Jawabannya ada. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Ibu-ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka pada petang hari ini kita berusaha. Yang pertama kita luruskan niat kita. Ya Allah, aku ini pengajian di siang hari ini, niat bersihkan hatiku ya Allah. Bersihkanlah pikiranku ya Allah, kolbuku ya Allah, zahir batinku ya Allah, semuanya ya Allah, bersihkan ya Allah. Sehingga mudah untuk dilaksanakan. Sebentar Ibu ya. Sebentar, minta waktu. Assalamualaikum.
Sudah nampak lagi, Bu? Halo? Ya, kita lanjutkan. Iya, Pak. Ya, terima Jelas. kasih. Oke, maaf tadi ada telepon di sini. Jadi, ibu-ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya juga, apakah Nabi SAW beliau bertaubat pada Allah Ta'ala? Jawabannya iya. Bahkan tingkatan Nabi, tingkatan seorang kekasih Allah Ta'ala, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang Muslim dicintai Allah Ta'ala. Para kekasih Allah dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para Nabi semuanya dicintai Allah Ta'ala. Namun ada satu zat makhluk yang lebih dicintai daripada semuanya. Siapa dia? Rasulullah SAW. Nah, beliau saja luar biasa merasa dirinya kurang. Beliau minta ampun pada Allah, istighfar. Kita lihat nih lafaznya ini. Doa kekasih kita Rasulullah ketika masuk toilet. Apa doa beliau? Ghufranak, ya Allah, ampuni aku. Dengan mengharap ampunan-Mu, wahai Allah, segala puji bagi Engkau. Lihat ini, lafaz ini, ghufranak. Ya Allah, aku minta ampun. Beliau berusaha untuk meminta ampun, maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau berdosa? Tidak berdosa Nabi. Rasulullah SAW maksum. Semua perbuatannya adalah contoh untuk kita. Nabi itu pernah beliau buang air kecil itu sambil berdiri. Kita diperintahkan, dinasihatkan oleh Rasulullah untuk buang air kecil itu dengan duduk. Tapi Nabi pernah beliau buang air kecil itu dengan berdiri. Ya, kok seperti itu, Ustaz? Kan beliau adalah Rasulullah, kedua kita. Rasulullah ini adalah orang yang mesti kita ikuti seluruh daripada gerak-gerik kehidupan beliau. Kok mengapa beliau ini berdiri ketika buang air kecil? Nabi SAW, beliau meminta kita, menasihatkan kepada kita, kalau makan itu duduk, tidak berdiri. Kalau makan itu duduk. Kalau makan itu dengan tangan kanan. Tetapi Nabi SAW pernah beliau itu, ketika beliau makan dengan cara berdiri. Kok seperti itu? Kan kedua, kan contoh. Mengapa seperti itu? Ternyata beliau menunjukkan kepada kita siapa yang dia, contohnya mungkin suami ataupun apa namanya itu, anak-anak kita ataupun keluarga kita yang laki-laki, misalnya, kan banyak sekarang memang toiletnya berdiri. Bagaimana nih mereka ini? Jadi Nabi SAW, beliau sebagai, jawabannya adalah, Nabi SAW, beliau sebagai sahibus syariah. Sahibus syariah ini apa? Beliau penentu hukum. Kalau saja kencing itu, buang air kecil itu, seluruhnya duduk saja, maka apa yang terjadi? Wajib jadinya hukumnya. Sehingga efeknya apa? Siapa yang dia buang air kecil dengan berdiri berdosa semua. Apakah seperti itu? Beliau tak seperti itu. Maksud daripada beliau pernah buang air kecil dengan cara berdiri adalah menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah makruh. Tak disukai. Siapa yang melaksanakannya, kalaulah dia mungkin keadaan hajat, kalau keadaan biasa-biasa, dia buang air kecil dengan cara duduk. Tapi jikalau mungkin ada keadaan-keadaan di terminal, susah untuk mencari yang model duduk, maka dia boleh saja tidak berdosa ketika dia buang air kecil dengan cara berdiri. Makan, kadang susah memang. Tidak ada tempat yang bersih. Untuk jongkok pun kadang keadaan yang sempit. Maka keadaan seperti ini tidak berdosa. Seperti itu. Itu rahmatnya ataupun kasih sayangnya Rasulullah SAW ketika beliau sebagai penentu hukum. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau, istighfar beliau luar biasa.
70 kali, bahkan satu riwayat lagi 100 kali. Beliau istighfar pada Allah SWT, minta ampun pada Allah. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail. Allah ini sayang betul dengan kita. Bagaimana bentuk sayangnya Allah taala? Yabsutu yadahu bil-lail. Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu. Yabsutu yadahu ini maksudnya adalah beliau membuka kesempatan. Untuk siapa kesempatannya? Untuk hambanya. Kesempatan apa? Back to Allah. Liyatuba musi'un nahar. Siapa yang dia ketika siang harinya, tengah hari, dia buat dosa. Itu Allah tunggu. Hambaku ini mungkin dia akan kembali kepada aku. Hambaku ini mungkin dia akan kembali kepada aku. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu kan ada malaikat pencatat, Raqib dan Atid. Catat perbuatan baik, perbuatan buruk. Itu malaikat ketika ada perbuatan buruk kita, dosa yang kita lakukan, itu malaikat nunggu. Nggak langsung dicatat. Oh, ini si Fauzan, ini buat dosa ini sekarang ini. Catat terus. Nggak begitu. Malaikat ini pun ada yang dia masuk waiting room. Dia menunggu ini. Dia nunggu. Ini si Fauzan ini ketika dia buat dosa, dia balik enggak? Dia tobat enggak ini? Berapa lama malaikat ini nunggu? 6 jam. Ada kesempatan kita untuk tobat pada Allah Ta'ala 6 jam. Disebutkan dalam surah riwayat. Jawahirul Kalam. Hadirin rahmatullah SWT. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Siang kita ditunggu Allah Ta'ala untuk minta ampun. Malam kita ditunggu Allah SWT untuk minta ampun. Sampai kapan nih? Hatta tatlu'a syams min maghribiyah. Sampai kiamat. Sampai mati kita. Allah tunggu kita untuk kembali pada Allah SWT. Hadirin rahmat SWT. Ini juga ada riwayat yang sahih. Ini kitab Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Tak perlu kita tanyakan lagi ini riwayatnya bagaimana. Ini kisahnya kisah terkenal. Famous. Masyhur. Diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW beliau bersabda, Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Nah, ini hadisnya sering kita dengar. Dulu ada masa sebelum kalian ini ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Gangster, membunuh nih. Luar biasa nih. Kalau zaman dulu itu bunuh satu orang saja sudah luar biasa. Betul-betul preman ini. Ini gangster ini. Tapi ini pendekar jawara ini, dia sampai 99 orang dibunuhnya. Zaman dulu memang beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lebih dahsyat lagi memang orang-orang. Seperti di Hiroshima, Nagasaki. Jadi jutaan orang yang meninggal. Nah, hadirin Allah, jadi dulu ada orang yang dia membunuh. Ini Nabi SAW beliau menceritakannya. Nabi SAW ini punya kemampuan, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala mengenai kejadian-kejadian masa lampau. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kemarin alhamdulillah para guru kita telah membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Pengarangnya Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi luar biasa beliau. Karangannya luar biasa banyak. Hadirin rahmatullah ta'ala. Nah ini. Fasa'ala an ahlil ardi. Maka orang tadi. Jadi sesungguhnya manusia. Sebegal-begalnya dia. Sepreman-premannya manusia. Sebandel-bandelnya. Senakal-nakalnya orang. Ada dalam hatinya itu, di ujungnya ada niat baik. Fitrah sebagai manusia itu untuk kembali pada Allah itu ada. Tahu dia dosa. Kadang kita memang ada orang yang dia ketika dia berbuat dosa itu macam hilang akalnya.
Seperti nggak sadar dia bahwa dia telah berbuat dosa. Ada seorang imam, ada di satu masjid. Imam ini dia akrab dengan para mahasiswa dan dia jadi imam sholat. Satu ketika mahasiswa ini hilang HP-nya. Dicari-cari, nggak ketemu. Siapa lah ini mencuri ini? Hari berlalu, ternyata yang mencuri siapa? Imam tadi. Berjanggut dia. Penampilan soleh. Mereka nggak nyangka, kok bisa ini? Kok bisa? Maka dilaporkan, ya Ustaz, saya ini kalau sedang sholat nih, saya memang back to Allah, kembali pada Allah Ta'ala. Tapi kalau di luar sholat nih, macam hilang akal. Maka ini pentingnya kita nih, pentingnya bahwa kita tuh mesti menjaga barang-barang kita. Barang-barang kita, kalau motor itu dikunci, lemari itu memang dijaga dengan betul. Supaya apa? Tidak menimbulkan keinginan hati orang ingin mengambil. Mobil dikunci dan sebagainya. Jadi ada orang yang seperti itu. Ketika dia pengajian, alhamdulillah luar biasa. Ketika di masjid, luar biasa, alhamdulillah, sholat dan sebagainya. Tapi ketika di luar itu kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang ingin berbuat maksiat. Maka tadi, orang yang tadi itu yang membunuh 99 orang, sa'ala an ahlil ardi, ditanyanya, siapa orang yang bagus, alim di muka bumi ini? Fadalla ala rahibin. Maka ditunjukkan seorang rahib. Rahib, pendeta ini, itu luar biasa orang-orang dulu nih. Kalah ustaz sekarang ini. Kalah. Sebab apa? Rahib ini mereka siang harinya puasa terus. Mereka tidak menikah. Ibadah saja. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahallau min taubah. Maka ditanya kepada rahib tadi. Rahib ini ahli ibadah. Dan memang ia kurang untuk mempelajari keilmuan dalam bidang syariat. Maka ditanya oleh gangster tadi. Tuhan, saya ini sudah bunuh 99 orang. Gimana nih Tuhan? Fahallau min taubah. Boleh enggak taubat? Boleh enggak terima? Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah taubat itu diterima? La faqatalah. Apa jawabnya si rahib tadi? Tak ada. Karena memang ini rahib, dia hafal dia Taurat. Bahwa siapa yang dia berbuat dosa, membunuh, maka tidak diterima daripada taubatnya. Ada memang lafaznya. Dalam Al-Quran banyak lafaz-lafaz tentang penentuan hukum-hukum syariat. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, tak boleh, apalagi khususnya orang-orang awam seperti kita, tak boleh kita ngambil hukumnya begitu langsung, tak boleh. Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Seorang Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau dari Mesir, beliau menulis buku, bagaimana kita bermuamalah dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran difahami bagaimana? Satu ayat dengan ayat yang lain saling berkaitan. Jadi tidak bisa satu ayat itu saja. Dan apalagi kita mengambil hukum dari situ langsung. Tak boleh. Kita mesti tanya bagaimana ini sebetulnya. Ayat ini bagaimana? Betulkah seperti ini? Hadis yang satu dengan hadis yang lain, tak boleh langsung kita comot begitu saja. Tak boleh. Tapi bagaimana? Satu hadis dikumpulkan, maka kita tanya pada orang yang mengetahui. Jadi, si rahib tadi dia hanya zahir ayat saja. Siapa yang dia membunuh, tak ada tobat, tak diterima tobatnya. Go! Maka orang tadi naik darahnya. Naik amarahnya. Namanya juga jawara nih. Preman nih, gangster. Hebat, pendekar. Ketika langsung jawabannya tak kena dengan hatinya, langsung keluarkannya pedangnya, samurainya, selesai. Sap! Rahib tadi pun terbunuh. Lengkap sudah 100 orang. Memang pendekarnya seperti itu. Nggak senang hatinya langsung. Tapi dia tetap ada keinginan. Dalam hati kecilnya ingin juga untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala an ahlil ard. Maka tanya lagi sama orang. Siapa
orang alim di muka bumi ini yang bisa menunjukkan aku jalan yang lurus. Fadalla ala rajulin alim, maka ditunjukkanlah ada seorang biasa. Ini orang alim biasa aja. Biasa, tak nampak seperti orang istimewa, tapi kekasih Allah. Jadi kita tak boleh kita itu menghukumi orang menurut zahirnya saja. Ada orang yang dia walaupun mungkin zahirnya dia buruk, walaupun mungkin zahirnya dia dalam keadaan yang bermaksiat, tak boleh dalam hati kita memvonis dia bahwa oh ini ahli neraka. Tak boleh. Mengapa seperti itu? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bilang mengatakan, kalau kamu lihat orang maksiat, jangan kamu vonis dia bermaksiat. Mungkin itu adalah akhir daripada maksiatnya dan dia kembali pada Allah Ta'ala. Dan kamu ketika melihat orang yang baik, bagus, saleh, luar biasa, tak usah kamu mengatakan, oh ini ahli surga. Mengapa seperti itu? Karena mungkin saja orang yang kamu sangka luar biasa itu, di akhir hayatnya mungkin dia terjerumus. Dia baik, sehingga hilang daripada kelezatan ibadahnya dan dia mati dalam keadaan yang tidak baik. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, maka orang tadi dia datang kepada orang yang alim tadi, yang biasa. Ternyata dia kekasih Allah Ta'ala. Innahu qatala mi'ah nafsin fahallahu min taubah. Ditanya kepada orang tadi, orang alim tadi, yang biasa-biasa zahirnya. Namun kalbunya koneksinya dengan Allah Ta'ala. Ketika ditanya persoalan ini, bagaimana Tuhan? Apakah ada lagi kesempatan aku untuk kembali pada Allah, untuk taubat? Maka orang alim tadi mengatakan, yang dia faham dengan kehendak Allah Ta'ala. Bukan hanya zahir saja, tetapi batinnya itu koneksinya dengan Allah Ta'ala kuat. Maka ia mengatakan, naam, jelas, orang yang dia ada keinginan taubat pada Allah SWT, taubatnya diterima Allah Ta'ala. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Allah Maha Pengampun. Siapa yang berbuat dosa sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali pun, itu kesalahannya. Kalau dia minta ampun pada Allah Ta'ala betul-betul, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Subhanahu wa taala, kelanjutan daripada hadis ini hadisnya cukup panjang, sedikit lagi insyaallah. Maka orang alim tadi beliau mengatakan intalik ilal ard. Orang alim tadi beliau mengatakan intalik ila ardi kadza wa kadza. Kamu berangkat. Kamu segera berhijrah. Kamu segera pergi daripada sini. Ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala fa'budillah ma'ahum. Kamu berangkat, pergi ke tempat di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Berangkat kamu. Wala tarji ila ardika fa innaha ardi su'. Jangan kamu kembali ke tempat kamu. Maka ia pun pergi sampai di pertengahan jalan. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, maka ketika di pertengahan jalan, itu sedikit lagi jalannya. Ternyata putusan Allah Ta'ala dicabut nyawanya. Ini pertengahan nih. Ini jalan di pertengahan. Sebelum pertengahan, ini kurang sedikit. Sebelum lagi masuk ke pertengahan. Di sini kampung yang baik. Di sini mulai daripada perjalanannya. Ini di tengah-tengah, kurang. Kurang daripada situ. Kurang daripada tengah-tengah ini. Nyawanya dicabut Allah Ta'ala. Maka ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat. Ini bagaimana nih? Statusnya bagaimana nih? Bagus atau tidak? Turun malaikat rahmat dan turun malaikat azab. 2 malaikat nih. 2 malaikat turun nih. Malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, dan malaikat azab. Kalau malaikat rahmat ini senyum aja bawaannya. Kalau malaikat azab, kecut mulutnya kecut. Kalau ngitung, ini ahli ngitung. Malaikat azab ini ngitung-ngitung. A, B, B. Nggak ada lagi A, B, C, D.
Buat dosa, buat pahala. Di sini sejumlah ini pahalanya segitu aja. Maka malaikat azab tadi berkata, oh tak betul ini. Ini hamba ini dia bermaksiat nih. Beramal pun belum ini. Dia baru orang yang tadi ini gangster tadi, preman tadi, dia hanya baru berangkat aja. Baru berangkat mau menuju kampung yang bagus. Mau berangkat. Belum amal ini, belum amal. Sikit pun belum. Hanya keinginan dalam hatinya. Maka malaikat rahmat mengatakan, orang ini dia datang, dia mau tobat pada Allah dengan hatinya. Jadi malaikat ini pun berdebat nih. Jadi malaikat pun ada perdebatan. Jadi bukan hanya kita di suami dengan istri pasti ada perdebatan. Biasa hukumnya. Kita dengan kawan-kawan kita pasti ada perdebatan. Biasa. Kenapa? Karena memang kita berkumpul dengan namanya manusia. Nah, tapi di antara dua yang berselisih ini mesti ada hakimnya. Mesti ada orang yang menengah-nengahinya. Ini malaikat saja, tingkat malaikat, itu ada hakimnya. Kemudian lalu datanglah malaikat lain. Jadi malaikat ini dalam berbentuk manusia. Malaikat ini bentuknya manusia. Datang. Dan mereka pun didamaikan. Untuk disepakati macam mana nih persoalannya. Jalan keluarnya bagaimana. Jadi perlu nih ya. Kita kalau kita berselisih. Kita perlu ada orang yang menengah-nengahi kita. Tidak pro kepada si A. Tidak pro kepada si B. Tapi tengah-tengah dia. Macam mana nih sebetulnya. Diselesaikan. Jadi datang malaikat. Fi surati adami, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, sebagai hakim. Faqal, maka dia mengatakan, malaikat tadi yang berbentuk manusia, kisu ma bainal ardain. Hitung jaraknya itu, bagaimana? Jika jaraknya dekat, maka ia berhak untuk taubat. Dia dapat ampunan Allah. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Lebih dekat. Jadi keinginannya itu memang ada. Ruhnya dicabut oleh Allah SWT. Hadirin Allah SWT. Jadi intinya bahwa kisah ini ada orang yang dia ada keinginan tobat pada Allah Ta'ala. Walaupun hanya ada dalam keinginan kita untuk kembali pada Allah, itu diterima Allah Ta'ala. Jadi pelajarannya yang pertama dahsyatnya ampunan Allah. Luasnya ampunan Allah untuk kita. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW daripada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang sering khidmat pada Rasulullah. Anas bin Malik ini orang yang dia sering berada di rumah Nabi. Beliau membawakan sendal Nabi, menyiapkan air Nabi. Nah, beliau meriwayatkan, wahai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau menyuruh dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Walaupun dosamu setinggi langit, tak akan kupedulikan. Walaupun dosamu sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Setinggi langit, sedalam bumi. Intinya apa? Nggak syirik pada Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Maka hadirin rahmati Allah, berusaha kita. Yang pertama, jaga husnuzan pada Allah. Jaga pikiran positif pada Allah. Jangan kita, udahlah, namanya juga udah dosa. Jatuh aja lah sekalian, tak boleh begitu. Kan aku udah berdosa. Kan aku sudah terjerembab dalam limbah kenistaan. Nggak ada lagi pintu tobat. Tak seperti itu. Salah seperti itu. Walaupun kita udah terjatuh, bangkit lagi. Walaupun udah menyorok ke dalam, ditimbun bahkan dengan tanah-tanah yang kotor. Seseorang tuh mesti bangkit dikoreknya ke atas itu. Dia menyelam dari atas, dari bawah ke atas. Untuk apa? Meraih ampunan Allah. Berusaha. Ini gangster yang tadi ini. Gangster. Yang dibunuh 100 orang. Seingat saya ya mungkin kita mudah-mudahan tak ada lah mungkin untuk membunuh sampai 100 orang. Tetapi dia ada keinginan untuk balik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha cinta dengan kita. Maka Allah buka itu. Pintu tobat itu selalu terbuka. Tidak ada tutup pintu tobat. Selagi nyawa kita masih ada, tetap ada pintu tobat. Kemudian yang ketiga, jangan kita menyerah.
Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Kita itu kalau minta ampun pada Allah, doa terus, minta ampun. Ya Allah, kan aku juga malam tobat, siang buat dosa. Siang buat dosa, malam tobat. Gitu-gitu aja mutar-mutar. Bagaimana nih? Tobat sambel ini, tobat sambel. Bagaimana nih? Hadirin rahmati Allah SWT, maka kita berusaha. Kita berusaha pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan pada hati kita. Kita tidak ada rasa bosan sehingga kita istiqomah dalam jalannya. Nah, ini yang terakhir. Bagi orang yang dia ingin tobat pada Allah SWT, dianjurkan untuk hijrah. Mari kita berhijrah. Hijrah itu bagaimana? Ini maksudnya hijrah. Kita ini berpindah. Satu komunitas ini kurang baik. Kawan-kawan mungkin kurang baik. Pindah kita. Tuh. Jadi kita pindah daripada kawan-kawan kita. Iya, sikap-sikapnya. Kalau berkawan nggak ada masalah. Berkawan biasa. Tetapi kalau dekat dan sebagainya, ini yang dihindari. Kita pindah kepada komunitas yang lebih baik. Loh, kemudian apakah berarti komunitas yang sebelumnya itu buruk? Tak begitu. Kita diajarkan oleh para ulama kita. Kalau kita pindah daripada tempat yang mungkin kira-kira di situ ada keburukan, maka kita pindah bagaimana? Jangan sampai kita merasa, oh di situ tempatnya buruk nih. Aku cari tempat yang lebih baik supaya aku tambah baik. Tempatnya itu buruk itu. Tak begitu. Bagaimana jadinya? Mindset kita, pikiran kita. Aku mungkin yang sebagai penyebab keburukan di situ. Maka aku pindah daripada tempat tersebut dengan aku menyadari bahwa diriku mungkinlah sebagai penyebab daripada kerusakan itu. Maka aku ingin mengurangi daripada kekurangan-kekurangan yang di situ. Maka hadirin rahmatullah ta'ala, seperti itu mindsetnya. Pindah kita ke tempat yang lebih baik adalah kita merasa diri kita yang kekurangan. Nah, demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Nah, mungkin jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara memantapkan hati? Halo? Ya. Ustadz, bagaimana cara memantapkan hati untuk bertobat? Biasanya kalau udah mau tobat tuh udah deket-deket hari mau tobat, maksudnya udah mau deket-deket hari pelaksanaan, terus hatinya berubah lagi, miring lagi Ustadz. Terus lepas itu bagaimana cara memantapkan hati untuk bertobat, dan bagaimana untuk berhijrah, menghindari tempat yang maksiat ini. Sebab kan kita kan di Hongkong di sini Ustadz, nggak mungkin kan kita harus ganti majikan atau gimana. Sebab kan kita kan kontraknya harus 2 tahun Ustadz. Mungkin karena bersama orang yang non-muslim, terus makanan meskipun saya hindari dan majikan pun tahu kita nggak makan daging babi gitu, tapi kan kualinya bareng, piringnya bareng, tempat nyucinya bareng, mungkin sedikit banyaknya ada termakan atau tercampur. Apakah itu yang membuat hati ini semakin beku dan semakin sulit untuk bertobat, untuk khusyuk, untuk sholat gitu Ustaz? Bagaimana cara memantapkan hati itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengapa ada orang yang dia contohnya ketika sholat, mengapa sih orang tadi dia tidak khusyuk ketika sholatnya? Ketika seseorang dia itu terjatuh dalam kenistaan, mengapa sih seperti itu? Ini ada dorongan-dorongan. Ada trigger-trigger. Nah, kita sebagai pekerja di Hong Kong, apa tugas kita? Kita sesuai dengan akad kita. Kerjakan sebaik-baiknya. Tunaikan semua akad-akad kita, tunaikan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha. Tadi sebagaimana yang Ibu bilang, berusaha. Berusaha itu sungguh-sungguh. Yang kedua. Yang ketiga, yang ini kita bereskan. Kalau kita kenal dengan Allah Ta'ala, kalau kita tahu siapa yang di hadapan kita, yang melihat kita, yang mengontrol kita,
melihat segala perbuatan kita. Ini kalau dia kenal dengan Allah, dia tak akan berbuat dosa. Ya Allah, tapi Ustaz, sebagaimana tadi, siang dia pahala malam. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperhatikan, oh tobat itu mesti pertengahan malam, waktu tahajud tobat. Oh, tobat itu mesti di Mekah. Haji dulu, umrah dulu, tobat sungguh-sungguh pada Allah taala. Mesti di sana. Tidak. Hati kita, kontrolnya kita bunyikan dalam hati ini. Jadi kalau kita zikir tuh, kenakan dalam hati kita. La ilaha illallah. Dibunyikan di sini. Agak ditekan sedikit. Mengapa seperti itu? Supaya kena nih, masuk nih. Yang bermasalah di sini, iri, dengki, dendam. Macam-macam perbuatan dosa ini berawal daripada sini nih. Masuk nih dalam iri, dengki, macam-macam perbuatan dosa, mulai keinginannya dari dalam hati. Maka dalam hati dilatih dulu. Zikir yang istiqomah. Apa zikir istiqomah kita buat? Subhanallah. Satu. Yang kedua sholawat. Yang ketiga istighfar. Buat nih 3 ini setiap hari pagi dan petang. Subhanallah, memuji Allah Ta'ala. Zikir pada Allah Ta'ala. Puji-puji Allah. Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak, Ustaz? 100 kali cukup. Pagi seperti itu, petang seperti itu. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, panjang itu. Sallallahu ala Muhammad, cukup. 100 kali. Yang ketiga istighfar. Kita tobat atas diri kita. 1, pujian pada Allah. Yang kedua salawat, kita memuji-muji Nabi. Karena kita berterima kasih pada Nabi atas berkat beliaulah kita dapatkan hidayah daripada Allah. Yang ketiga kita istighfar atas diri kita sendiri. Kita lalai daripada Allah Ta'ala. Maka 3 ini kita selalu istiqomahkan. Sehingga apa? Kita dijaga dalam waktu ini. Petang kita dijaga Allah. Sore kita dijaga Allah Ta'ala. Selalu ingat pada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan seperti itu, Bu. Yang lain kira-kira insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Halo, iya gini Ustaz. Saya Ya. sering dicurhatin sama sahabat saya. Tapi saya kan bukan siapa-siapa. Ya. Beliau tuh begini. Dulu waktu beliau kelas 4-5 SD itu keluarganya dia tuh nggak ada yang sholat semuanya Ustaz. Ya. Dari ibu bapaknya, dari kakek nenek buyutnya, sampai meninggal buyutnya itu nggak ada yang sholat katanya. Bahkan mereka pun bilang la ilaha illallah aja nggak bisa, bilangnya la ilah gitu. Terus sekarang sahabat saya tuh sering nangis. Gimana untuk menebus dosa keluarganya beliau itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Jadi mengenai zikir orang-orang dulu ini lain dengan sekarang. Dulu kita ini adalah daerah Nusantara kita ini banyak didatangi oleh para ulama. Sedangkan kakek nenek kita di atas itu memang mereka ya sangat awam. Bahkan mungkin baru masuk Islam zaman-zaman Wali Songo dulu. Jadi ada ulama yang mengajarkan zikir. Kalau kamu nanti mau haji, mau umroh, baca ya Hayyu ya Qayyum. Apa bunyinya? Ya Hayyu ya Qayyum. Namanya juga lidah tiang Jawi lidahnya bagaimana dibacanya? Ya Kayyuku ya Kayyumu ya Kayyuku ya Kayyumu. Lain ini. Dia ajari lagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini bacanya ya Kayyuku ya Kayyumu ya Kayyuku ya Kayyumu. Ya, dia ajari enggak betul-betul juga. Udahlah amalkan aja. Dia amalkannya dengan keyakinan yang betul disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang kisahnya. Nah, jadi zikir walaupun silap-silap sedikit tidak masalah. Yang penting hati kita tuh ya Allah, aku mau dekat dengan Engkau ya Allah. Aku mau berusaha mengenal Engkau ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berilah kecintaan dalam hatiku ini untuk mencintaimu wahai Allah, untuk mengenalmu wahai Allah. Nah, masalahnya ini orang tua saya sudah meninggal nih. Bagaimana yang dulu-dulu nih? Nah, sekarang tugas kita berbuat amal sebaik-baiknya. Wakaf kita, sedekah kita, amal-amal kita, Yasin,
ketika mungkin ada waktu luang kita, silakan kita baca, kirimkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah wafat. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ustaz, mohon maaf untuk pertanyaan nanti di WA aja, soalnya kan tadi itu udah lambat waktunya. Iya, iya. Okay. Oh, baik. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz, untuk penutupnya apa? Saya doa langsung ya. Iya, kita baca doa langsung. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, pautkanlah ya Allah hati kami kepada Engkau, ya Allah. Berikanlah kecintaan kepadamu, wahai Allah, melebihi segalanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengenalmu, wahai Allah. Bantu kami untuk kembali kepadamu, wahai Allah. Bantu kami untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berkat selawat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat selawat kami pada Rasulullah SAW. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah, penyakit-penyakit kami ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Marilah kita tuh pengajian sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin